Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Titi Praigo, NPM 2021020126, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas H. Saya di sini akan membacakan 3 kesimpulan dari judul tulisan yang sudah dikirim oleh Pak Irfan. Yang pertama adalah imsak. Imsak adalah di mana waktu imsak diterapkan pada 10 menit sebelum masuknya sholat subuh. Hal itu dilakukan agar dalam rentan waktu itu segala sesuatu yang membatalkan puasa sudah dihentikan, termasuk makan, minum. Tujuan utama imsak adalah untuk pengingat akan datangnya waktu subuh yang sudah dekat. Imsak biasanya ditandai dengan sholawat tahri. Bunyinya yang dikumandangkan oleh masjid. Adanya waktu imsak ini dapat menghindari kejadian semisal orang yang sedang santap sahur belum selesai, bahkan belum minum, tiba-tiba sudah mendengar azan waktu subuh. Dia tidak punya patokan waktu kapan harus mulai menjaga sehingga waktu sahur tidak selesai. Dan sementara itu dalam imsak itu ibarat lampu kuning, diterangkan bahwa waktu puasa dimulai dan diterbitkan fajar shodiq atau fajar kedua yang ditandai dengan azan subuh sampai tenggelamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Dalam konteks imsak adalah waktu sekitar 10 menit sebelum subuh. Imsak digunakan sebagai pemberi tanda transisi dari ketika makan sahur menuju waktu yang bisa membatalkan puasa, yakni subuh. Imsak pun bisa diibaratkan sebagai lampu kuning dalam lampu lalu lintas. Perubahan dari lampu hijau makan menuju lampu merah atau berhenti. Dengan demikian, kata imsak di Indonesia memang sudah mengalami pergeseran. Makna dari aslinya yaitu menahan, yang sama dengan saum atau puasa. Oleh karenanya imsak di Indonesia sudah layaknya dipahami semua dengan pengertian, yaitu waktu di sekitar 10 menit sebelum puasa dan dalam waktu tersebut seseorang tetap dapat makan dan minum sebelum waktu subuh itu datang. 2. Tayamum. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan menggunakan media pasir atau debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib. Tayamum memiliki persyaratan dan tata cara tersendiri. Salah satunya syarat syah sholat adalah sholat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hal itu bisa terwujud dengan berwudu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Meskipun demikian, terdapat beberapa keadaan yang membuat seseorang tidak dapat berwudu. Sementara waktu sholat tiba, ia akan tetap wajib mengerjakan ibadah. Hal ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 43. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka tak bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dalam ayat tersebut, terdapat dua alasan seseorang dapat melakukan tayamum. Yang pertama, sakit yang tidak memungkinkan bersuci dengan air. Kemudian, yang kedua, tidak adanya air di sekitar, namun terdapat penjelasannya lebih detail. Sebab-sebab dan tata cara bertayamum. Yang pertama, sebab tayamum adalah ketidakadaan air secara kasat mata atau syafa. Secara kasat mata misalnya seperti dalam bepergian yang benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syafa adalah air yang ada hanya mencukupi kebutuhan minum saja, sehingga tidak mencukupi untuk dipakai wudhu seperti biasa. Yang kedua, jauhnya tempat untuk memperoleh air, dan jauhnya tempat untuk memperoleh air diperkirakan sekitar 2,5 km yang bisa mendapatkannya. Tata cara tayamum. 1. Siapkan tanah atau debu yang bersih. 2. Dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah lalu letakkan kedua telapak pada debu dan posisi dari jari-jari yang dirapatkan. 3. Usapkan kedua tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati, salah satunya dengan reaksi niat berikut. Artinya, aku berniat tayamum agar diperoleh sholat kepada Allah. Letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin pada jari, harap dilepaskan sementara. Tempelkan jari kiri tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Usapkan tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai bagian siku. Lalu balikan telapak tangan kiri tersebut ke dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga bagian pergelangan. Usapkan bagian dalam jempol ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri. 8. Pertemuan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Itulah tata cara untuk kita bertayamum. Yang ketiga, ada zakat. Zakat merupakan bagian wajib bagi umat muslim. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Menunaikan zakat adalah kegiatan yang wajib yang dilakukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa zakat. Zakat yang berarti bersih, suci atau subur, berkat dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang keempat yang menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat wajib zakat adalah 1. Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam, sudah barakal dan balik, dimiliki secara sempurna, mencapai hisab. Zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.